SDN 1 Kasir. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita menyaksikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti di sini Bu Indah mau memaparkan tentang budaya positif. Harapan kami setelah selesai pemaparan ini, Bapak Ibu guru layak kerja bisa mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh Bu Indah, yaitu tentang budaya positif, ya. Tidak hanya pada Bapak Ibu semua, tapi juga pada siswa-siswa itu semua bisa melaksanakan kegiatan atau apa yang dinamakan dengan budaya positif. Untuk budaya positif itu sebetulnya Bapak Guru juga sudah melaksanakan, ya, sudah melaksanakan semua. Tapi lebih parahnya nanti monggo Bu Indah yang akan memaparkan. Harapannya supaya nanti bisa membawa perubahan, ya, perubahan untuk menuju yang lebih baik pada masing-masing SD, anak-anak di SDN 1 Kasir ini. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Pak Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sunarsi atas pesan-pesannya dan semangat membantu buat Ibu siswa ini. Untuk selanjutnya penyampaian materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Indah Sulistiawati ini. Yang saya Bu Indah, ini nanti untuk setelah pemaparan materi kita buka pertanyaan, berapa cermin ya Bu Indah? Oke, dua ya. Oke, monggo Bapak Ibu kita saksikan atau kita dengarkan atau kita mengamati materi yang akan disampaikan oleh Bu Indah tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dan bisa kita terapkan di kelas-kelas kita. Yang saya di sini bukannya Bu Indah untuk menggurui, bukan ya. Kami di sini saling sharing pengalaman kita dan di sini semuanya hebat Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Monggo Bu Indah untuk waktunya. Terima kasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi menggunakan sambal belacan. Tidak lupa pakai santan daun kacang. Kepada Ibu Bapak Guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sunarsi SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kasir dan Ibu Bapak Guru yang berbahagia. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan hari ini untuk dapat berkumpul di kelas 5 dalam pemaparan materi saya tentang dalam rangka diseminasi modul 1.4 mengenai disiplin positif atau mengenai budaya positif. Langsung ya Bapak Ibu, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Dwi Indah Sulistiawati, saya CGP angkatan 11 dari SD Negeri 1 Kasir, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Kecamatan Cidungan ya Allah, Kecamatan Cidungan, Kabupaten Blora. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan biasanya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, budaya positif di sini, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Konsep utama budaya positif kita ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk mengepalkan tangan. Anda dan teman Anda ini ada berpasangan, betul ya? Berpasangan. Jadi kegiatannya adalah coba buka. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan satu tangan Anda. Terserah, mau kanan boleh, mau kiri juga boleh. Setelah dikepalkan, Anda membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Sehingga Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, jadi yang satu mengepalkan tangan dan yang satu tugasnya mencoba untuk membuka kepala tersebut. Bisa minta tolong Bu Rafani sama Bu Diana maju ke depan ya untuk mempraktekkan. Nah, jadi yang mencoba membuka itu bisa merayu, bisa menggoda, supaya bisa terbuka tangannya berapa nih? Oke. Secara tidak langsung itu mengasah itu ya Bu, untuk apa ya? Kita harus punya taktik ya secara tidak langsung seperti itu ya. Monggo. Iya, kan bisa terserah, bisa meraih, bisa menggoda. Ternyata berapanya berhasil membuka kepala tangan Bu Diana. Jadi di sini tuh ada pesannya ya. Jadi apapun yang kita punya yang sekiranya itu penting bagi kehidupan kita kepal, orang lain itu tidak boleh membukanya. Mantap ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah, terus perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Blazer dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu adalah suatu ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang merasa bersalah, mengkritik orang itu adalah suatu ilusi.
Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Jadi hak yang memaksa itu juga ilusi menurut Dr. William Glasser. Jadi kita mengubah paradigma siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi untuk stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pilihannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa orang lain mengontrol kita. Itu tidak bisa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, adanya menang-menang. Yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan apa itu disiplin, saya ingin bertanya apa makna disiplin. Monggo Bapak Ibu menyampaikan idenya. Disiplin itu apa? Tepat waktu. Ada lagi? Jujur, sesuai aturan, menjalankan semua dengan tanggung jawab. Ada lagi? Kita ini sharing Bapak Ibu. Keluarkan saja unek-unek dan pendapatnya. Tidak bohong. Ya, tahun disiplin positif dalam budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Biasanya tuh kita khilaf ya, kadang itu ada ancaman. Ancamannya berupa kata-kata, biasanya seperti itu, maupun hukuman. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival. Survival adalah bertahan hidup. Dan yang kedua adalah power, kekuatan. Dan yang ketiga belong, cinta, kasih sayang, ingin diperhatikan. Yang keempat adalah fun, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah freedom, adalah kebebasan.
wajib ya, itu kebutuhan dasar manusia, semuanya pengen dituruti. Nah, di sini kita akan membacakan satu kasus tentang Ibu Nana. Kita kenalan sama Ibu Nana ya. Ibu Nana guru kelas 5 di SD Nusantara, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Bayu. Beberapa murid telah datang dan mengeluh Bayu yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Monggo, Bapak Ibu. Bayu melakukan hal seperti itu karena Bayu mungkin dari pagi belum sarapan, jadi meminta temannya. Nah, Pak Afif, Bayu itu belum makan dari pagi sehingga meminta makan sama teman-temannya. Monggo. Tidak bawa uang saku. Apa itu? Kepinginan. Bayu kepinginan. Karakternya tuh kepinginan Bu. Jadi gini loh, mungkin menurutnya Bu Diana tuh karakternya itu selalu memilihnya temannya tuh dia punya gitu loh. Kan ada ya karakternya seperti itu. Jadi dia kalau punya saya harus gitu. Saya juga harus punya dengan cara apapun seperti itu. Maksudnya Bu Diana seperti itu. Ya, kepinginan ya. Kalau dia punya temannya kepingin, nah, bisa ya, bisa jadi ya. Nah, kita pecahkan di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Nana sebaiknya mencari tahu alasan Bayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu. Yang pertama itu survival, yaitu Bayu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu betul seperti Pak Afif tadi ya. Nah, yang kedua adalah belonging. Teman Bayu jadi perhatian ke Bayu. Nah, jadi Bayu caper ya, cari perhatian supaya teman-temannya memperhatikan Bayu. Yang ketiga adalah power. Bayu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat freedom. Bayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Itu bisa seperti Diana tadi ya, keinginan. Terus yang kelima adalah fun. Bayu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu menurutnya Bayu adalah suatu kesenangan bagi Bayu. Dia itu senang kalau lihat temannya marah, temannya kesal ya. Kembali lagi ke caper tadi ya. Dan yang keempat adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu masuknya ke motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal lagi adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang terakhir, motivasi internal atau tujuan disiplin positifnya adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada identitas yang gagal juga. Hukumannya itu menyakitkan, memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Bahasa Jawanya minder. Itu adalah hukuman. Untuk penghargaan, yaitu yang pertama tidak efektif, terus merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem review. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita tuh masuknya ke penghargaan ya, ada ranking, terus mungkin
bagi anak yang nilainya bagus kita beri hadiah gitu. Ternyata itu adalah termasuk identitas gagal gitu Bapak Ibu. Sehingga waktu di kurikulum merdeka itu rankingan itu dihilangkan supaya anak-anak kita tidak masuk ke konsep disiplin yang gagal. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses, untuk konsekuensinya yang pertama, tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang pendek. Terus penguatan bersifat jangka pendek, perlu monitoring secara terus-menerus dari guru, dan adanya stimulus respon murid menghormati peraturan. Untuk restitusinya, yang pertama murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada sebuah cerita pendek ya tentang Hani dan Budiah. Hani kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan pada Hani menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Hani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Budiah selaku guru membiarkan teman-temannya Hani menertawakan Hani yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Hani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Budiah. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Hani di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Budiah terhadap Hani dan mengapa? Monggo. Membuat anak minder, malu, dendam pada gurunya. Ya, jadi Budiah itu membuat anak menjadi malu, menjadi minder. Ada lagi Bu, monggo. Terima kasih Bu Siti. Saya tambahin ya Bu. Ya, monggo silakan. Kalau Anda setuju dengan tindakan Budiah terhadap Hani? Kalau menurut saya tidak. Karena kenapa? Secara tidak langsung, menurut saya ya, ini dari sudut pandang saya ya. Selain tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Saudah, memang itu nanti membuat anak jadi down dan membuat anak mentalnya tidak kena dalam arti juga tidak percaya diri. Secara tidak langsung tanpa disadari, Budiah ini sudah melakukan bullying sedikit terhadap anak. Itu namanya bullying verbal. Jadi bullying itu menurut saya tidak hanya melalui dari teman sebaya. Secara tidak langsung guru pun apabila melakukan hal seperti apa yang Budiah lakukan ini, secara tidak langsung Budiah tanpa disadari beliau sudah melakukan bullying terhadap siswanya dalam bentuk bullying verbal. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rahman. Lengkap ya. Jadi guru itu juga melakukan secara tidak sengaja melakukan bullying terhadap muridnya yang bernama Hani. Ngerti ya? Yang kedua, menurut Anda tindakan Budiah terhadap Hani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo, Bapak Ibu. Menurut saya ya, yang dilakukan Budiah terhadap Hani itu adalah sebuah hukuman. Alasannya karena Budiah itu memberikan dia hukuman, jadi anak itu merasa tertekan
setelah kejadian itu menurut saya. Jadi nggak ada sesuatu hal yang bernilai positif dengan hukuman yang telah diberikan kepada anak tersebut. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain dari menangani, silakan. Bisa. Masih mengerti. Kalau menurut saya tindakan hukum itu adalah konsekuensi. Ya. Konsekuensi terhadap Hani karena pada saat pelajaran dia tidak memperhatikan, ya, berdiam diri dan menggambar. Nah, kemudian waktu ditanya dia gugup karena tidak memperhatikan. Jadi terus kemudian dari itu dia hati hidung, dan itu konsekuensi dari tindakan Hani tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Sinta dan Bu Nasir. Menurut Bu Sinta, itu tadi adalah sebuah hukuman karena dari cerita tersebut, cerita pendek ini tidak ada nilai positifnya. Kalau dari Bu Nasir tadi itu masuk ke konsekuensi karena memang Hani tidak memperhatikan gurunya waktu menjelaskan pelajaran matematika. Nah, sekarang kita berlatih untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu dulu pernah ya. Nah, itu maksudnya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oh, kewajiban. Ya, ini hukuman atau konsekuensi yang akan ya? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Telepon Pak Adil. Nah, kita buka di sini ya. Jadi untuk yang pertama, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Dulu saya juga pernah ya, waktu SD saya masih ingat betul sampai sekarang. Gara-gara perkalian itu disuruh menghafalkan 1 hari 2 perkalian, jadi perkalian 2 dan 3. Kebetulan saya belum hafal, jadi saya diminta guru saya untuk menulis di buku tulis satu bukan itu. Nah, itu tulisannya saya harus menghafalkan perkalian dan pembagian di rumah. Itu saya juga capek ya, tersakiti hati saya itu merasa sekali deh, dan itu terkenang sampai sekarang. Ternyata itu adalah hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Dan murid diminta push up 15 kali, itu juga termasuk hukuman. Dan tadi betul semua ya, 1, 2, 3. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, itu hukuman. Di sini tidak ada ya, tidak ada alhamdulillah.
Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensi, bukan hukuman, ya Pak Amir. Udah mungkin tambahan sedikit ya. Dari yang disampaikan materi oleh Bu Indah tadi tentang masalah hukuman dan konsekuensi itu tidak secara tidak langsung dapat disimpulkan nggak Bu Indah? Kalau hukuman dan konsekuensi itu pasti ada hubungan sebab akibat. Dua-duanya pasti ada hubungan sebab akibat. Di hukuman juga ada sebab akibat, di konsekuensi juga ada sebab akibat. Tadi dari yang disampaikan Bu Indah, Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi mana hukuman, mana yang konsekuensi. Tapi ternyata ada satu nih yang sedikit nggak sesuai ya Bu Indah ya. Itu kalau tadi saya amati tuh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena apa? Kayaknya ada hubungan sama akibatnya. Di situ ada hubungannya dengan PJOK sehingga tidak termasuk hukuman seperti itu Pak. Jadi konsekuensinya dalam hal pembelajaran PJOK seperti itu ya Bu Indah ya. Jadi semuanya tetap ada hubungan sebab akibat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk pindah dengan kedua kami. Aku semuanya. Terus lagi konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus mencari solusi. Di sini ada 5, yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah ini ada contoh ya. Misalnya di sini contoh ada siswa yang atributnya tidak lengkap pada saat upacara. Jadi ada yang bilang guru hormat pada bendera selama 2 jam. Nah itu termasuk penghukum. Jadi guru sebagai penghukum itu hormat pada bendera selama 2 jam. Ya. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah adalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu termasuk guru dalam posisi pembuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa, yang lain dan lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Itu posisi kita sebagai teman. Kamu selalu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu jika guru sebagai posisi manajer. Nah, dari kelima tadi, menurut Bapak Ibu, itu kita cocoknya ke posisi yang mana? Balikan lagi pesannya yang kelima-limanya. Mungkin Bapak Ibu dulu mungkin ada yang lupa juga ya. Itu kelima-limanya tadi. Jadi sebagai teman, sebagai apa, tadi kalau kita berikan lagi. Nah, jadi kira-kira nanti biar Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi kira-kira kita sebagai guru yang cocoknya di bagian mana sih? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Sebagai manajer. Namanya juga manajer ya. Terus ada lagi mungkin Bapak Ibu. Kalau yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah itu kurang pas ya. Teman ya, sebagai teman bisa kita terbang ya. Nah, jadi bahasanya mulai agak enak didengar ya kalau kita
sebagai teman. Ya, kalau sebagai manajer itu juga bagus, dia lebih enak lagi bahasanya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru untuk identitas gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas untuk kontrol dirinya. Jadi kita menghindari hukuman, misalnya guru menghukum ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, membuat rasa bersalahnya berceramah dan mengatakan seharusnya, terus mengatakan ibu kecewa. Tuh, itu identitas gagal. Terus untuk yang identitas berhasil, untuk kontrol dari luar adalah membuat alasan untuk muridnya. Pemantau adalah menghitung dan mengukur. Untuk manajer adalah mengajukan pertanyaan. Terus lagi untuk penghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, biasanya kan guru ada yang begitu ya. Awas, kue. Biasanya kalau pakai bahasa Jawa itu rasakan, rasakno. Ya. Nah, itu adalah identitas gagal. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu juga biasanya diomongkan ya. Ternyata itu adalah identitas gagal. Jadi kita itu tidak boleh memperlihatkan stresnya kita. Ya, jadi kalau ibunya stres bagaimana anaknya ya Bu ya? Jangan memperlihatkan kesetresan kita menghadapi mereka gitu ya. Terus untuk kontrol dari luarnya, ayolah lakukan demi ibu, itu teman ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Terus memantau apa peraturannya, dan untuk manajer adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan hasilnya untuk ibu tadi adalah memberontak. Si anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan yang pasti adalah berbohong, pasti. Terus menyembunyikan, menangkal, dan pasti berbohong lagi. Itu untuk identitas gagal. Dan untuk berhasilnya adalah ketergantungan. Kalau kita sebagai teman itu pasti murid kita akan bergantung sama kita. Sedikit-sedikit, bu, sedikit-sedikit, bu, pak, pasti gitu. Itu pernah dirasakan sama Pak Gale ya, waktu mengajar kelas 1 Leticia dulu. Nah, karena Pak Gale berlaku sebagai teman, jadi sampai anaknya saja tiap hari yang dicari adalah Pak Gale. Itu termasuk ketergantungan. Untuk memantau dan menyesuaikan diri bila diawasi, dan sebagai manajer adalah menguatkan pribadi anak. Jadi anak tambah PD kalau kita selaku manajer. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus kalau yang di penghukum, guru sebagai penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah ya? Saya juga pernah, murid saya juga pernah gitu. Berarti otomatis saya juga pernah menjadi seorang guru di posisi penghukum. Dan dampaknya adalah pasti murid tersebut akan mengulangi lagi kesalahannya. Dan untuk kita sebagai madrasah bersalah, pasti muridnya akan bilang, maafkan saya Bu. Nah, dia pasti akan menjadi rendah diri, jadi minder. Kalau kita sebagai teman, pasti murid akan ngomong, saya pikir Bapak itu teman saya. Ya? Nah, jadi murid tersebut akan jadi anak yang lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung. Karena kita sebagai teman, ternyata kurang baik ya Bapak Ibu. Padahal saya dulu mikirnya juga kan jadi teman aja biar lebih dekat sama murid. Ternyata kurang tepat. Terus kita sebagai pemantau, anak bilang, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh
Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu pasti anak bilang seperti itu. Yang akan menjadikan anak adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terus akan menjadikan anak mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Dari posisi 5 kontrol ini ternyata yang paling tepat adalah kita sebagai manajer. Tepat berikannya tepuk tangan dalam. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan untuk saya kecewa sekali dengan kamu. Itu maksudnya kamu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi yang suara ini ya, kamu tidak pernah A, tidak pernah B. Itu ternyata adalah penghukum, nggak boleh ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kalau kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum. Itu saking seringnya. Jadi di sini penghukum aja ada 2. Kayak gamis. Nah, di sini ada kasus 1. Ada cerita sedikit lagi. Guru matematika dan wali kelas 8, Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira untuk kasus yang pertama, langkah restitusi apa yang dijalankan Bu Santi? Teman. Kalau tadi ada kata-kata ini ya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur. Jadi gurunya mencoba menjadi teman si Vivi dan Natali. Mas aja ya. Itu nanti akan dibahas yang paling belakang. Untuk yang ke-6 adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Wajibannya. Kalau kita tidak menggunakan helm, kira-kira ribut Pak Abil. Kecelakaan, ditilang Pak polisi. Nah, biar tidak ditilang itu kewapat sekali. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk kesehatan, jadi 3M ya. Nah, jadi di sini ada lingkaran. Jadi yang paling dalam, yang paling inti itu adalah peraturan kelas. Dari peraturan kelas dulu, terus meluber keluar ini jadi keyakinan kelas, meluber keluar lagi jadi lingkungan positif, dan yang paling besar adalah budaya positif. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas.
Yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran juga menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Pembentukan keyakinan kelas, itu yang pertama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua wakil kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini untuk segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dan yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu masuk ke menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita melihat video sedikit ya.
Waiting for connection. Waiting for connection. Waiting. Bluetooth connected.
bisa membuat pola
kurikulum yang selama ini bisa dilaksanakan baik buat kalau kegiatanmu seperti hukum belajar mau ya Tadi video saya yang itu penerapan disiplin positif terhadap murid saya yang menurut saya memang sering seperti itu tadi. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Ada ini? Oke. Juga ya Pak, tadi dulu ini tadi materi yang disampaikan oleh Linda, pria positif. Mungkin 2 cermin ya Bu? 2 cermin ya? Ya. Ini ada buka 2 pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin ini menyampaikan pendapatnya, atau mungkin juga sharing permasalahan atau kasus, karena tadi Linda menyampaikan beberapa kasus ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lah menemui kasus yang hampir mirip dengan Linda. Monggo silahkan disampaikan dan kita bisa sharing di sini untuk pemecahan masalahnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau berpendapat atau mungkin juga sharing tentang kasusnya. Monggo. Oh iya, bisa monggo. Ya, terima kasih Bu Fani, terima kasih Bu Ina telah memberikan materi ya. Jadi pada intinya kita harus bersikap seperti kita parenting kita ya. Kita dilarang seperti parenting late habis begitu ya. Tapi susah untuk menjadi kita ya. Saya mau bertanya Bu, masih agak bingung tentang perbedaan antara pemantau dan restitusi. Mohon dijelaskan kembali seperti supaya saya tidak menjadi parenting late itu. Terima kasih ya. Langsung dijawab atau langsung di pertanyaan Bu? Oh langsung aja ya. Oke. Untuk selanjutnya, buka. Oke, buka. Baik, Bunda, saya mau mengajukan satu pertanyaan tentang restitusi ya. Jika kita saat ini kan posisinya di SD, tetapi bagaimana jika kita posisinya di SMP? Apakah restitusi penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui wali kelas dan juga guru BK? Terima kasih, itu saja. Untuk pertanyaan pertama Bunda, ini tadi dari Bu Sinta untuk lebih memantapkan lagi materinya perihal pemantau dan restitusi, sehingga biar Bu Sinta itu tidak salah jalur garis Bu. Jadi jalurnya yang lurus itu menuju ke jalur digital ini seperti itu Bu. Oh gitu ya, baru viralnya seperti itu ya Bu ya. Oke. Atau barang gitu. Monggo Bunda untuk pertanyaan yang pertamanya. Terima kasih terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Berbeda antara pemantau dan restitusi supaya kalau dibuat
kita tidak seperti Damis ya, karena Damis itu lebih wow. Harusnya kita seperti Mbak Nikita Willy yang lemah lembut gitu ya. Jadi menurut saya untuk pemantau itu tergantung dengan masalahnya. Lebih ke peraturan-peraturan yang ia langsung dan siswa tidak menyebutkan apa konsekuensinya secara langsung dikerjakan tanpa menyelesaikan masalah. Contohnya, saya terlambat Bu. Kamu melanggar apa? Dulu yang bertanya begitu, arahnya mesti menjawab keyakinan kelas Bu. Terus, dulu pasti benar, kamu harus apa? Saya tidak istirahat Bu karena saya terlambat. Itu untuk pemantau. Jika untuk restitusi, kita harus melakukan pendekatan dulu, kita memvalidasi lagi, kita tanya alasannya, jadi kita panggil anaknya, kita tanya alasannya kenapa dia terlambat dan dia melanggar apa, kemudian solusinya seperti apa. Contohnya tadi si anak terlambat, kita panggil dulu, misalnya Vino ya, Vino coba kesini dulu, ibu mau bertanya. Nah setelah Vino mendekat, terus saya menanyakan kenapa kamu terlambat. Setelah menanyakan terlambat, pasti Vino akan menjawab itu saya tadi bangun kesiangan misalnya. Terus guru akan bertanya lagi, kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Kamu melanggar keyakinan kelas Bu jika saya tidak hadir tepat waktu. Terus solusinya apa? Gimana supaya kamu tidak melanggar tersebut? Dia pasti akan menjawab, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin saya tidak akan bangun kesiangan, entah saya menyalakan alarm untuk meminta tolong Bapak Ibu untuk membangunkan seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya juga anak tersebut akan melakukan konsekuensi, yaitu tidak beristirahat. Nah, istirahat itu iya. Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit dari jawaban Bunda. Intinya di sini kita komunikasi ya Bunda ya. Jadi komunikasi dengan anak dan kita berusaha untuk apa ya? Anak untuk berpikir dan menggali memecahkan masalahnya sendiri seperti itu ya Bunda ya. Jadi kita mungkin ini sedikit masukan aja. Seperti yang disampaikan oleh Bunda, mungkin pemantau pemantau mungkin bisa, tapi kita memantau kira-kira apa sih anak ini kok sampai terlambat. Jadi untuk kita sendiri seperti itu ya Bunda ya, kita memantau permasalahan, jadi mengklasifikasi permasalahannya itu tadi ya. Jadi kira-kira ini sampai anak terlambat tuh kenapa sih, kita pantau untuk diri kita sendiri seperti itu bisa. Setelah itu baru kita bertanya mengapa, sehingga anak nanti bisa memecahkan sendiri seperti itu gitu ya. Membantu anak untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu. Sampai Bu Sinta? Oke. Semoga dilanjutkan untuk Nika tadi pertanyaannya perihal itu. Untuk penyelesaian masalah di SMP ya. Kalau itu dari kelas dan kita atau bagaimana seperti itu tidak? Ya, terima kasih Bu Ika. Ulangi untuk karena kita ada di SD, jadi berbeda dengan SMP dan SMA ya, kita tepat ya. Kalau menurut saya tergantung bagaimana kesalahannya. Misalnya kalau anak tersebut datang terlambat, tidak mengerjakan PR, itu kan ranahnya di kelas ya, berarti hanya cukup dengan wali kelas saja. Kalau misalnya anak ada yang bertengkar, ada yang mungkin kalau udah besar itu tawuran, itu ada di luar kelas, itu bisa melalui guru BK. Maka ibu Ika, halo. Ya, terima kasih. Mau sedikit tentang tadi untuk masalah hubungan itu secara tidak langsung kita ada isi dilema etika ya Bu ya, dilema etika dan rujukan moral. Karena apa, etika dan moral itu saling berhubungan, di mana tadi anak untuk disiplin dalam arti tepat waktu, tapi kita dilema etika itu tadi. Jadi kita bagaimana untuk apa ya, membuat anak berkarakter seperti itu.
itu tadi, dan ada rujukan orangnya juga seperti itu. Jadi kita mengklasifikasi permasalahan kasus mana yang sebagai prioritas dan kita harus mengkomunikasikan dengan mana. Jangan langsung ngejudge ya Bu ya, seperti tadi no punishment, tidak ada hukuman, terus apalagi tadi Bu, tanpa hukuman, tanpa apalagi tadi tekanan ya. Jadi kita sebagai manajer seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau disampaikan pendapat atau mungkin sharing permasalahannya sebelum ditutup kegiatan diseminasi ini? Saya sudah sambut. Oke, terima kasih. Bu Indah ada tambah? Ya, terima kasih Bu Sani. Semoga ini tadi paparan saya dapat kita praktekkan di kelas masing-masing ya Ibu Bapak. Sebelumnya saya ada pantun sedikit. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi hari ini, semoga bisa memberi arti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.